9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya anakku sekalian di hari kedua MPLS ini? Mudah-mudahan kalian senantiasa sehat walafiat. Anakku sekalian, sebelum Bapak memperkenalkan diri dan memasuki materi kita pada pagi hari ini, Bapak ucapkan selamat buat kalian semua yang sudah diterima di SMP Negeri 30 Kota Bekasi. Selamat bergabung dan semangat dalam belajar untuk menggapai cita-cita kalian. Anakku sekalian, nama Bapak Muhammad Nur. Kali ini Bapak akan memberikan materi tentang pengenalan materi kurikulum 2013. Anak sekalian, jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran kalian di link yang sudah tersedia selama materi ini berlangsung. Dan jangan lupa nanti di akhir materi ini akan ada kuis dan tolong dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kuis tersebut. Anak sekalian, baiklah kita akan memasuki materi kita pada kali ini. Silakan saksikan. Yuk disimak ya. Jangan lupa ada kuis di akhir materi ini. Apakah tujuan pendidikan nasional itu? Ayo coba dijawab. Ayo, siapa yang bisa jawab? Tujuan pendidikan nasional adalah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 3 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Itulah tujuan pendidikan nasional. Intinya adalah yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Berdasarkan itulah, visi SMP Negeri 30 Kota Bekasi, yaitu berakhlak mulia, cerdas, dan berprestasi. Dan kalian diharapkan berakhlak mulia, cerdas, dan berprestasi. Sekarang kita masuk pada landasan hukum kurikulum 2013. Yang pertama, ada standar kompetensi lulusan
berdasarkan Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Yang kedua adalah standar isi berdasarkan Permendikbud nomor 21 tahun 2016. Yang ketiga adalah standar proses berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Yang terakhir adalah standar penilaian berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Itulah landasan hukum kurikulum 2013. Ada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Semuanya berdasarkan Permendikbud nomor 20, 21, 22, dan 23. Untuk struktur dan muatan kurikulum, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pada pasal 3 berbunyi, struktur kurikulum sekolah menengah pertama atau SMP merupakan pengorganisasian kompetensi inti atau KI, mata pelajaran, beban belajar, kompetensi dasar, dan muatan pembelajaran pada setiap sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah. Untuk rumusan kompetensi inti atau KI menggunakan notasi sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi inti 1 untuk kompetensi inti sikap spiritual. Yang kedua, KI 2 untuk kompetensi inti sikap sosial. Yang ketiga, KI 3 untuk kompetensi inti pengetahuan. Dan yang terakhir adalah kompetensi inti yang keempat atau KI 4 untuk kompetensi inti keterampilan. KI 1 dan 2 adalah ranah sikap, yaitu sikap spiritual dan sosial. KI 3 ranah pengetahuan, dan KI 4 adalah ranah keterampilan. Muatan kurikulum berdasarkan kompetensi inti disusun mata pelajaran dan alokasi waktu yang sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Adapun susunan mata pelajaran dan alokasi waktu di SMP Negeri 30 Kota Bekasi untuk kelas 7, 8, dan 9 sebagai berikut. Mata pelajaran terdiri atas kelompok A dan kelompok B. Untuk kelompok A terdiri atas pendidikan agama dan budi pekerti 7, 8, 9 selama 3 jam pelajaran alokasi waktunya per pekan. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 3 jam pelajaran per pekan. Bahasa Indonesia 6 jam pelajaran. Matematika 5 jam pelajaran. IPA 5 jam pelajaran. IPS 4 jam pelajaran per pekan. Dan bahasa Inggris 4 jam pelajaran per pekan. Adapun kelompok B ini adalah seni budaya 2 jam pelajaran, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan 3 jam pelajaran, prakarya, dan informatika. Maksudnya adalah ini prakarya atau informatika 2 jam pelajaran. Yang terakhir adalah bahasa Sunda, muatan lokal 2 jam pelajaran. Jadi total jumlah alokasi waktu per pekan sebesar 39 jam per pekan. Jadi itulah
mata pelajaran yang akan kalian pelajari di SMP Negeri 30 Kota Bekasi. Selanjutnya aspek penilaian. Terdiri atas yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan, yang ketiga sikap dan perilaku atau spiritual dan sosial. Untuk aspek pengetahuan merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Di dalam struktur kurikulum ini, jenjang SD memiliki pengetahuan sebanyak 20% dan 80%-nya aspek karakter. Sedangkan jenjang SMP memiliki bobot pengetahuan 40% dan 60% aspek karakter. Dan jenjang SMA memiliki bobot pengetahuan 80% dan 20% aspek karakter. Yang kedua adalah keterampilan. Aspek keterampilan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Yang ketiga adalah sikap dan perilaku. Ini spiritual dan sosial. Aspek penilaian sikap dan perilaku merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Aspek ini dinilai oleh guru dalam jurnal harian, teman sejawat, dalam membuat lembaran nilai, dan diambil oleh diri masing-masing siswa. Bagaimana kriteria kenaikan kelas? Adapun kriteria kenaikan kelas yang pertama adalah dari aspek akademis. Yang kedua, aspek non-akademis. Aspek akademis ini diantaranya siswa mengikuti proses belajar mengajar selama 2 semester, baik semester ganjil maupun semester genap untuk setiap tingkat kelas. Yang kedua, nilai semester ganjilnya lengkap. Yang ketiga, memiliki ketentuan belajar minimum pada setiap kompetensi dasar atau KD yang tidak tuntas paling banyak 3 mata pelajaran. Maksudnya, maksimal 3 mata pelajaran yang di bawah KKM. Kalau bisa, semuanya KKM. Yang kedua, aspek non-akademis, yaitu diantaranya nilai sikap minimal baik sikap spiritual dan sosial. Yang kedua, presentasi kehadirannya. Kehadiran selama 1 tahun pelajaran minimal 85% dari hari efektif belajar. Dari kriteria inilah, jika kalian memenuhi, maka kalian bisa akan naik kelas. Bagaimana materi kita pada pagi hari ini? Mudah-mudahan kalian memahaminya dan mengerti, dan jangan lupa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kuis pada materi ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan tetap semangat dan menjaga protokol kesehatan demi kesehatan kita bersama. Salam dari Bapak, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Kuisnya dijawab ya.